Oke, baik. Selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan membahas buku ke-11 dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Sebelum saya membahas mengenai buku ini, perkenalkan, nama saya Floridani Dabera, NIM 1703030023 dari kelas A, semester 7 reguler pagi. Bagian pertama, teori dari kesenjangan digital. Yang pertama, reproduksi dan konfigurasi ulang ketidaksetaraan. Teknologi digital adalah merupakan suatu artefak dan media komunikasi yang disebut Silverstone dan Hills pada tahun 1994. Artikulasi ganda ini penting untuk menilai ketimpangan di masyarakat jaringan yang diaktifkan secara digital. Ini mungkin hanya penataan jaringan, teknologi, dan kemampuan untuk mengakses dan menggunakannya yang memberikan kontribusi faktor ketidaksetaraan, tetapi juga menyediakan akses informasi dan ranah publik yang merupakan sumber daya utama dalam masyarakat informasi. Secara keseluruhan, istilah pentingnya teknologi terletak pada cara yang ada tertanam dalam hubungan produksi dalam arus informasi, dan masuk caranya mendukung partisipasi pemanfaatan teknologi di dalam proses ekonomi, politik, dan sosial budaya masyarakat ketidaksamaan. Yang kedua, meletakkan teknologi dalam dinamika sosial budaya, perubahan, dan ketidaksetaraan. Pendekatan pembentukan sosial untuk teknologi mengatasi cara di mana teknologi tertanam dalam hubungan sosial. Ia berpendapat bahwa teknologi adalah dibentuk oleh faktor sosial seperti masalah ekonomi dan hubungan gender. Cara teknologi menjadi makna dan hubungan sosial adalah melalui budaya di dalamnya, diproduksi dan dikonsumsi. Misalnya, Frauenberger berpendapat bahwa teknologi mengekspresikan visi sosial yang tertanam, dan itu melibatkan kita apa yang disebut Marx sebagai bentuk kehidupan, termasuk politik, sosial, dan aspek simbolik kehidupan sosial. Ia memiliki dimensi hukum, ia memiliki sejarah, memerlukan satu set hubungan sosial, dan itu memiliki arti. Robbins dan Webster pada tahun 1999 mengikuti jenis analisis serupa, di mana mereka melihat teknologi digital sebagai mengartikulasikan hubungan sosial masyarakat di mana mereka dimobilisasi. Yang ketiga, menempatkan dinamika kesenjangan digital global kapitalisme informasional. Dalam perubahan jaringan dan masyarakat informasi, ada kontinuitas dalam perekonomian itu masih berdasarkan kapitalisme. Penggunaan digital teknologi dalam kegiatan ekonomi terletak di dalam kapitalisme global, yaitu berdasarkan jaringan proses dan pola produksi konsumsi. Organisasi kehidupan sosial dan ekonomi yang berjejaring ini difasilitasi oleh infrastruktur digital untuk ekonomi dan masyarakat informasi. Agar perekonomian menjadi kompetitif di pasar global, mereka perlu terhubung ke infrastruktur digital, dan mereka membutuhkan tenaga kerja kekuatan yang memiliki pendidikan dan keterampilan untuk bekerja dan ekonomi elektronik. Dari sudut pandang orang biasa, peluang hidup mereka terkait dengan memiliki kemampuan untuk bekerja di ekonomi untuk memastikan pekerjaan. Yang keempat, terbentuknya kondisi ketimpangan baru. Pendekatan multidimensi mencakup dinamika posisi sosial, ekonomi, lokasi, geografis, etnis, dan bahasa, serta kapasitas pendidikan dan literasi digital. Ini dinamika semakin rumit di tingkat global, di mana internet lebih rendah penetrasi di negara berkembang. Meskipun ini bisa tidak merata di dalam negara-negara ini, dikombinasikan dengan perubahan cepat berbasis internet, paradigma teknologi mengharuskan negara-negara yang kurang berkembang harus melakukannya, mengungguli ekonomi maju hanya untuk tetap di tempat mereka berada.
Bagian kedua, teori pembagian digital. Yang pertama, pandangan relasional tentang ketidaksetaraan. Penelitian kontemporer tentang kesenjangan digital dan keterampilan digital ditandai oleh bersifat deskriptif. Ketidaksetaraan dijelaskan menggunakan demografi sederhana dari individu yang memiliki akses lebih atau kurang komputer dan internet dan tingkat keterampilan digital yang berbeda. Itu penjelasan tentang perbedaan. Ini kurang mendapat perhatian. Salah satu alasan keadaan ini adalah dominasi individualisme metodologis. Yang kedua, sumber daya dan teori apropriasi. Ada 4 konsep teori. Yang pertama, sejumlah ketidaksetaraan kategori pribadi dan posisi di masyarakat. Kedua, distribusi sumber daya yang relevan dengan jenis ketidaksetaraan ini. 3. Sejumlah jenis akses TIK. 4. Sejumlah bidang partisipasi dalam masyarakat. Tiga, penelitian tentang motivasi, akses, visi, keterampilan, dan penggunaan motivasi. Sebelum akses fisik, muncul keinginan untuk memiliki komputer dan menjadi terhubung ke internet. Banyak dari mereka yang tetap berada di sisi yang salah. Kesenjangan digital memiliki masalah motivasi. Tampaknya ada tidak hanya punya yang tidak punya, tetapi juga ingin tidak mengingat teknologi digital. Dengan munculnya teknologi baru, masalah penerimaan dalam hal motivasi selalu tertinggi. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, banyak orang member menjawab pertanyaan survei bahwa mereka tidak membutuhkan komputer atau internet koneksi. Ketika teknologi telah tersebar luas di masyarakat, motivasi untuk mendapatkan komputer dan menjangkau akses internet meningkat dengan cepat. Akses fisik dan material. Sebagian besar investigasi kesenjangan digital didedikasi untuk pengamatan pembagian akses fisik ke komputer pribadi dan internet di antara kategori demografis yang terlihat jelas dalam hal ini: rasa hormat, pendapatan, pendidikan, usia, jenis kelamin, dan etnis. Nasional pertama, survei di negara maju pada akhir 1990-an dan pergantian abad semua menunjukkan meningkatnya kesenjangan akses antara orang-orang dengan tinggi dan berpenghasilan rendah atau pendidikan dan etnis mayoritas dibandingkan dengan etnis minoritas. Keterampilan digital. Setelah memperoleh motivasi untuk menggunakan komputer dan sejenisnya, akses fisik ke sana, seseorang harus belajar untuk mengelola perangkat keras dan perangkat lunak. Di sini masalahnya kurangnya keterampilan mungkin muncul menurut model pada gambar 2.2. Masalah ini dibingkai dengan istilah seperti komputer, informasi atau literasi multimedia, dan keterampilan komputer atau informasi kapita. Steyer 2000-an dan Van Dijk 1999, 2003, 2005 memperkenalkan konsep keterampilan digital sebagai rangkaian dari beberapa jenis keterampilan. Yang paling dasar adalah keterampilan instrumental. Pemakaian. Keterampilan untuk menerapkan media digital diperlukan, tetapi tidak cukup untuk kondisi penggunaan sebenarnya. Penggunaan memiliki alasan atau faktor penentu sendiri. Sebagai tanggungan faktor itu dapat diukur setidaknya dalam 4 cara. Yang pertama, waktu dan frekuensi penggunaan. 2, jumlah dan keragaman aplikasi penggunaan. 3, penggunaan broadband atau narrowband. 4, lebih atau kurang aktif penggunaan kreatif. Penelitian tentang efek akses yang tidak setara.
Sejauh ini yang penting argumennya adalah bahwa orang masih memiliki saluran lama yang mereka miliki yang juga menyampaikan saluran informasi dan komunikasi yang mereka butuhkan. Bagi mereka yang tidak memiliki internet, banyak stasiun radio dan televisi dan koran yang tersedia. Bagi mereka yang tidak memiliki akses e-komersi, file jumlah toko fisik berlimpah. Orang yang membutuhkan kontak sosial baru atau pertemuan romantis tidak selalu membutuhkan situs jaring sosial atau layanan yang kencan online. Mereka masih memiliki pilihan yang tak terhingga banyaknya tempat pertemuan fisik. Oke, baik Bapak, hanya itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.